Para pemirsa yang budiman, kita ketemu lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan kisah cerita tentang karawitan yang dikelola oleh SDN 4 Madiopuro. Dan untuk kali ini saya hanya ditemani oleh Ki Suwarno sebagai pelatih karawitan yang sudah sejak tahun 86 berada di SD 04 Madiopuro ini. Ki Suwarno, ados pundi wartosipun? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat nggih. Tunggu pangestunipun. Nggih, nuwun rahayu. Ayo. Nggih. Para pemirsa, sudah pernah dijelaskan SD 04 Madiopuro ini mempunyai prestasi yang cukup signifikan, yaitu pertama 10 besar terbaik untuk wilayah Jawa Timur pada saat Porseni ya, Iwano, pada saat Porseni, padahal hanya dengan peralatan apa adanya yang menurut cerita dari sekolah ini juga pengelolaan karawitannya untuk perawatan kesehariannya juga banyak mengalami kesulitan. Namun semangat yang ditempa oleh para pendidik di sini termasuk ibu kepala sekolah dan wakilnya serta para anak didik ini sangat bersemangat sekali untuk bisa mengembangkan, mempertahankan, melestarikan kesenian yang dimiliki. Pada Ki Suwarno, selama sekian tahun ya, dari 86 ya, artinya sudah hampir 26 tahun mendidik ya. Ada nggak anak-anak didik di sini ini setelah keluar dari sekolah masih melanjutkan lagi ketemu Ki Suwarno? Iya. Masih melanjutkan karawitan maksudnya ya? Masih ada yang melanjutkan karawitan, Ya. bahkan ada yang melanjutkan ke pedalangan. Pedalangan Ya, ya. ada, dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi loh. Perguruan tinggi, Ya. maksudnya perguruan tinggi yang berkaitan dengan kesenian. Kesenian, ya. Seperti di Institut Seni Iya, Solo itu. diisi. Ya. Oh, begitu ya. Jadi sudah banyak ya anak-anak Sudah didik banyak. Ki Suwarno yang arah Iya, ke sana. arahnya ke Lalu sana. harapan-harapan Ki Suwarno di dalam mengembangkan itu hanya terbatas itu saja, hanya sampai mereka melestarikan, tapi bagaimana kiprahnya di masyarakat umum? Yang jelas harapannya seperti ini Romo, ketika mereka sudah berada di perguruan tinggi Iya. dan kemudian sudah keluar, harapannya itu mereka mampu mempertahankan bahkan mengembangkan Iya. baik secara kelompok maupun secara pribadi. Secara kelompok Berarti dan pribadi, kualitas dan kuantitas Iya. itu diharapkan bisa mengembangkan. ya, bisa berkembang sendiri Bisa ya. berkembang sendiri. Dengan Ya. demikian yang namanya berkembang itu tidak hanya pada teknik dan garapannya saja, tetapi kualitas dan kuantitasnya itu Romo. Kualitas kuantitasnya. Iya. Ini dari pengalaman Ki Suwarno sendiri, dari anak-anak didik ini Iya. yang setelah keluar dari SD lalu melanjutkan Iya. dan melanjutkan lagi ke tingkat universitas, itu kira-kira persentasenya yang jadi berapa Ki Suwarno? Sampai hari ini sekitar 5-9%. Persen ya. Iya. 5-9%, artinya ya 5-9%. memang masih relatif Masih sedikit ya Ki relatif Suwarno. sedikit, iya. Namun sedemikian para pemirsa, memang pengembangan seni, melestarikan seni itu tidak mudah seperti membalik tangan. Namun perjuangan yang dirintis oleh Ki Suwarno sebagai pelatih, termasuk juga pelatih pedalangan, ternyata sekitar hampir 10% lah anak-anak didik yang dari SD ini meningkat terus dan melanjutkan karir ya. Iya. Terutama yang dalang-dalang itu ya Ki Dalang, Suwarno ya. iya. Demikian para pemirsa. Dan kita akan masih melanjutkan cerita tentang karawitan ini nanti pada segmen yang berikutnya setelah yang satu ini. Dan para pemirsa jangan bosan-bosannya berada di depan Dhamma TV.
pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV dan tidak bosan-bosannya para pemirsa untuk mengenal tentang karawitan itu sendiri. Kembali kepada Kiswarno. Kiswarno, karawitan yang berada di sini memang tidak lengkap ya? Iya, tidak Kurang lengkap. Kurang lengkap. Nah, menurut Kiswarno, kelengkapan ini karawitan itu ada berapa kelompok gitu loh? Oh iya. Iya. Yang jelas Romo gamelan itu punya 2 laras. 2 laras. Yang satunya laras selindro dan satunya lagi laras pelok. Nah, kebetulan kita hanya punya selindro. Baru selindro, Baru iya. selindro saja. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini peloknya segera ada. Iya, Karena iya. sudah mendesak sekali sebenarnya, tapi kita tidak bisa mendesak namun itu saja. Iya. Tapi kebutuhannya sebenarnya sudah mendesak. Kebutuhannya mendesak tapi tidak bisa Tidak didesakkan. Karena sudah 26 tahun. Ya, Kiswarno, sudah 26 tetap tahun. dengan ya. seperti ini dan Ya. sudah sompel-sompel seperti itu. Ya, Iya. Iya. Memang para pemirsa, perawatan ini tidak mudah dan sangat membutuhkan biaya. Namun kalau tanpa perhatian dari masyarakat yang masih mau ikut nguri-nguri budaya ini, tentunya jangan sampai terpuruk anak-anak didik kita menuju ke depan yang lebih bahagia di dalam mengenal, di dalam memperoleh jati diri kembali kepada karakter bangsa yang sesungguhnya. Dan untuk ini kembali kepada Kiswarno, ya. Pada kelas berapa mereka sekarang? Kelas 5 ya, Kelas anak 5, ini. iya. Apa ini juga sudah diberi petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan filsafat filosofinya gamelan, Kiswarno? Seingat saya masih belum, Romo. Oh, masih belum. Tapi sampai ke sana, ya? iya, belum ke sana. Tapi kegunaan dari musik itu sendiri. Contohnya kegunaan seperti dari ini, nggih. Misalnya sekarang kita membunyikan lancaran. Lancaran ini yang cocok untuk ngiringi apa? Oh ya seperti itu. disesuaikan ya. Iya, disesuaikan dengan itu. Jenis Sehingga gamelannya, ya. mereka tahu bagaimana harus menyesuaikan iringan ini ketika ngiringi sesuatu. Contohnya kalau kita ngiringi tari misalnya. Ya. Kebetulan di sini kan ada ekskul tari. Ekskul tari, iya. Ngiringi tari itu seperti ini, iringan ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini bentuknya apa? Itu yang baru itu Romo yang Oh, begitu ya. Iringan tari yang seperti ini bentuknya lancaran, misalnya begitu. Ya. Tari yang seperti ini bentuknya ladrang, misalnya seperti Terang, itu. ya. Nah, tentunya mereka harus sering-sering juga ketemu dari ekskul tari ya. Iya. Para pemirsa, memang untuk mengenal gamelan sekaligus tari itu mereka harus saling mengenal. Jadi tentunya Kiswarno sudah harus mengatur bahwa pada saat ada latihan tari juga latihan gamelan disatukan gitu ya, supaya tahu bentuk-bentuknya. Iya, betul. Demikian para pemirsa, memang menggabungkan 2 seni, namun suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia bahwa kemarin sudah dicoba oleh sebuah ensemble musik besar di negara ini, yaitu dijadikan ensemble musik wayang, dan ternyata berhasil, sukses. Jadi musik oriental, musik yang kita miliki di negara ini sudah digarap sedemikian rupa menjadi musik wayang. Jadi tidak menggunakan gamelan, tapi menggunakan musik yang dari luar, tapi untuk keperluan penampilan wayang, dan itu sudah terjadi dan minggu yang lalu sudah dipentaskan di Jakarta, dan kita akan berkembang terus menuju ke sana bahwa ternyata seni yang kita miliki di negara ini tidak hanya gamelannya, tidak hanya musiknya, tapi juga kesenian tarinya, khususnya tari Jawa itu sudah bisa digarap dengan melalui musik dari luar. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV, kita masih akan ketemu pada segmen yang terakhir setelah yang satu ini.
Terima kasih para pemirsa, masih tidak bosan-bosannya di depan Dhamma TV untuk melihat untuk yang berkaitan dengan masalah karawitan di dalam tema dan tradisi. Mudah-mudahan para pemirsa juga tidak bosan-bosannya untuk lebih mengenal kesenian ini walaupun sekedar melalui Dhamma TV yang cuman pertemuan setengah jam saja. Para pemirsa, tadi sudah saya sebutkan bahwa kesenian yang kita miliki selain gamelan, seni tarinya pun sudah bisa digarap dengan musik luar. Sekarang pertanyaan saya kepada Ki Suwarno, musik gamelan kita ini kalau nggarap tari yang tari luar, bukan tari Jawa gitu, tari-tari nasional lain, bisa nggak gimana? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dan apa pernah sudah dicoba gimana? Sudah. Yang jelas saya sudah pernah mencoba itu dengan Pak Winarto. Oh, dengan Pak Win Ya, ya, Pak salah Winarto, seorang tokoh tari di Kota Malang ya. Salah seorang tokoh tari di Malang. Waktu itu kalau tidak salah untuk temu karya di Sulawesi Selatan, Makassar. Temu karya di Makassar ya. Di Makassar, iya. Berarti tarinya tari mana? Tarinya dari Jawa, tapi digarap kontemporer. Kontemporer. Iya, digarap kontemporer. Terus musiknya? Musiknya gamelan. Gamelan ya. Iya, gamelan. Jadi, kemudian berada di mana? Di Makassar, ketemu dengan tokoh-tokoh tari se-Asia. ya. Juga di sana ada workshop. Ada ya. workshop. Kemudian garap tarian yang dari negara-negara lain itu dijadikan satu. Kemudian iringannya juga gamelan. Gamelan. Iya. Lah pertanyaan saya Ki Suwarno, ini setiap tahun anak-anak didik kita ini tampil ya? Iya, Ya. tampil. Tampil itu dengan gamelan, termasuk tari Jawanya. Iya. Apakah nggak ada di situ misalnya tari-tarian nasional yang lain tapi bisa diiringi dengan gamelan? Menurut Suwarno gimana? Iya, mestinya bisa dan mestinya seperti itu. Tapi anak-anak belum ke sana, Romo. Belum dicoba ya? Belum dicoba ini anak-anak. Para pemirsa, memang seharusnya serba bisa. Nah, karena sudah diterapkan musik luar negeri dipakai di Indonesia untuk keperluan pementasan wayang. Sementara kami akan mencoba membalikkan dengan tari luar negeri misalnya balet, tapi diiringi dengan gamelan. Atau tari-tari nasional yang lain yang biasanya dengan musik luar tapi bisa diiringi dengan gamelan. Dan ini sebuah prestasi yang akan lebih menakjubkan dan harapan saya tentunya melalui SDN 04 di Madiopuro ini anak-anak didik kita juga akan dikembangkan ke arah sana. Kira-kira begitu ya, Ki Suwarno ya. Nah, selain itu Ki Suwarno, masa latihan anak-anak ini setiap minggunya berapa kali di sekolah ini? 1 minggu untuk satu kelas itu satu pertemuan. 1 kali pertemuan berapa jam? 1 kali pertemuan tapi 1,5 jam. 1,5 jam ya sekali pertemuan ya. Jadi hanya seminggu sekali. Seminggu sekali. Para pemirsa, dengan pertemuan seminggu sekali selama 1,5 jam dan itu pun satu kelas isinya berapa Ki Suwarno? Satu kelas kalau yang ikut eskul itu ada yang 15, ada yang 20. Kemudian ada yang sampai 25. Oh, berarti dalam satu kelas tidak seluruhnya ikut eskul ya? Iya. Kalau jumlah para pemirsa, jumlah peserta di dalam eskul itu sekitar 15 sampai 25. Artinya dalam pertemuan 1,5 jam setiap kali pertemuan masih memungkinkan bisa bergilir gimana ya? Karena di dalam komplit gamelan ini karawitan jumlahnya sekitar 15-an 15. Dan dari 15 ini kalau jumlah pesertanya 25 kan bisa gantian Tapi kalau jumlahnya persis 15, wah itu panjang 1,5 jam berarti cukup untuk eskul. Dan di sekolah juga diberi nilai ya, Ki Suwarno ya. Anak itu diberi nilai ya. Diberi nilai, tetap nilainya tetap nilai standar Romo. Nilai standar ya. Para pemirsa, nanti ini adik-adiknya yang kelas 5 ya, gimana ya? Yang bulan kelas 5, kelas 6 sudah tidak ketemu lagi Pak Warno? Kelas 6 sudah tidak ketemu lagi. Apa kira-kira setelah kelas 6 tidak ketemu lagi, terus tidak ketemu gamelan lagi, terus berhenti? Bukan begitu, biasanya anak-anak mesti menanyakan, Pak,
yang ada gamelannya itu di SMP mana Pak? Seperti itu. Pertanyaannya anak seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya para pemirsa, anak-anak didik kita ini menjadi tidak bosan setelah mengenal di dalam 1-2 semester, bahkan dari kelas 3 sampai kelas 5 mengenal gamelan itu. Mereka bertanya kalau mau masuk ke SMP mana yang ada gamelannya untuk melanjutkan gitu Ki Suwarno ya. Artinya di sini menunjukkan adanya suatu ketidakbosanan dan minimum apa yang dikatakan oleh masyarakat awam bahwa jati diri bangsa kita ini sudah luntur. Ternyata melalui SD 04 di Madiopuro ini untuk ketemu lagi kepada jati dirinya dari kelas 3 SD sudah dididik mengenal gending-gending Jawa, gamelan Jawa yang nanti akan dilanjutkan pada mereka setelah di SMP. Yang terbukti menurut Ki Suwarno tadi, bahkan bibit-bibit ini ada yang menjadi dalang, yang sudah kondang ya, bahkan menjadi penari begitu ya, dan sudah dicoba dengan beberapa seniman lainnya untuk kolaborasi. Ya. Demikian para pemirsa, memang saya masih perlu penjelasan kepada Ki Suwarno sendiri ini, harapan-harapan Ki Suwarno ke depan melihat antusias anak didik kita ini apa kira-kira Suwarno? Tidak lebih dari Romo. Ketika anak-anak ini menanyakan setelah saya diberi pelajaran kerawitan di tingkat SD, apakah di tingkat SMP nanti saya akan mendapatkan pelajaran yang sama? Yang sama ya. Pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu selalu ada. Selalu ada. Dan ketika anak-anak itu menanyakan itu tidak jauh saya mengarahkan itu ke SMP itu yang ada kearawitannya. Nah, sedangkan harapannya kalau bisa itu seluruh SMP itu kalau bisa punya gamelan gitu ya? Sehingga anak-anak yang sudah latihan karawitan di tingkat SD di SMP itu akan ada kelanjutannya. Begitu pula di SMA. Kalau di SMA seluruh SMA itu punya gamelan, mungkin anak-anak SMP itu juga tidak kebingungan mencari SMA mana yang ada karawitannya seperti itu. Begitu kan, itu harapannya ke depan kan. Ki Suwarno selain melatih di SD 04 ini melatih di mana lagi? Ada SD Kota Lama 3 dan SD Mergosono 2. Jadi di 3 SD itu ya? 3 SD. Kemudian kira-kira Ki Suwarno tahu nggak SD ini apakah semua punya gamelan? Tidak semua Romo, tapi nampaknya gaungnya itu setiap sekolah itu punya punya program seperti itu. Punya program untuk punya gamelan ya. Apalagi itu. Dengan diadakan porseni itu ya. Nah, namun demikian nampaknya masih ada SD yang masih belum punya. Masih belum punya. Iya, masih belum punya. Banyak yang belum punya memang nampaknya, tapi gaungnya program semua punya. Para pemirsa, gaungnya program tentang kesenian khususnya tentang karawitan itu sudah kemana-mana. Namun ternyata menurut Ki Suwarno tadi yang juga melatih di 3 SD, masih banyak SD yang belum memiliki. Padahal informasi yang kami terima para pemirsa, bahwa untuk sekolah di SD negeri terutama, kalau swasta kita paham, dia mahal bayarnya. Tapi SD negeri juga bayarnya juga mahal. Namun gamelan aja nggak punya, hanya gaung programnya ya. Itu aja nggak punya. Saya khawatir para pemirsa, bahwa pada gilirannya nanti sekolah untuk memiliki gamelan yang jadi korban juga anak didik kembali. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah mau mengerti persoalan ini dan paling tidak atensi pemerintah, harapan daripada pelaku seni ini juga menjadi perhatian pemerintah supaya anak didik kita di dalam hal melanjutkan ke sekolahnya tidak menjadi sulit, tidak menjadi mahal sekolah-sekolah, namun untuk pelatihan seniannya juga dikembangkan dengan baik. Terima kasih para pemirsa yang telah tidak bosan-bosan bertemu di depan Dhamma TV dalam tema dan seni dan tradisi ini. Kita akan jumpa pada episode yang akan datang dan jangan bosan-bosan ketemu di dalam
di depan Dhamma TV. Sekian saya akhiri pertemuan kita ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih.